Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya di channel saya Maripati. Nah, semalam kan kita udah mengetahui cara install Microsoft Office 2010 nih di video sebelumnya. Nah, kita sekarang bakal main di Microsoft Word 2010. Kita akan cari tahu cara mengubah tampilannya, cara mengatur spacing, cara mengatur margin. Nah, untuk itu kita yang pertama kali kita lakukan itu adalah membuka Microsoft Word-nya. Nah, kita buka nih Microsoft Word-nya. Sebentar. Microsoft Word. Oke, kita buka. Nah, tampilan pertama Microsoft Word tuh kayak gini. Agak belum familiar ya untuk bagi yang masih memakai 2007 atau versi 2003 masih belum familiar. Belum ada pembatas kertasnya, rollnya belum ada juga. Nah, untuk menimbulkannya itu kita pergi ke menu file yang di atas. Menu file, kita klik option yang di bawah. Nah, di tab general kita menemukan pengaturan ini. Nah, ada 3 pilihan nih. Ada blue, silver, and black. Kita pilih black dulu. Oke, nah tadi kan kita lihat bahwa tadi belum ada pembatas kertasnya. Untuk sebagian orang ini penting karena bisa untuk mengetahui dimana batas dari kertas itu, batas dari lembar kerja kita. Untuk menimbulkan pembatas kertas itu berada di menu advance yang di bawah nih. Kita klik advance, lalu kita scroll ke bawah. Nanti teman-teman akan menemukan show document content. Nah, di sini nih teman-teman centang show text boundaries. Nah, lalu kita okekan. Nah, tampilannya berubah nih. Nah, selanjutnya dia biasanya kan di sini ada rollnya gitu kan, ada rollnya. Jadi kita mau menimbulkan rollnya nih di atas atau di samping kiri biasanya kan. Sebenarnya cukup mudah, teman-teman cukup mengklik ini, klik. Nah, timbul dia. Atau kita ubah menjadi biru ya, hitam agak kurang enak, kita ubah jadi biru. Oke, nah sudah pas nih, sudah sedikit berubah, sedikit seperti yang 2007 nih. Nah teman-teman, jika ada kasus yang kayak gini nih, misalnya gini nih, teman-teman nggak sengaja menghilangkan icon ini, jangan khawatir teman-teman, sebenarnya cukup mudah. Itu hanya cukup teman-teman klik aja 2 kali lagi. Nah, timbul dia. Jangan khawatir, jangan panik. Intinya itu jangan panik. Kalau hilang, klik aja lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik kalau dapat kasus yang kayak gitu. Cukup klik 2 kali, dah selesai. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengatur margin teman-teman. Untuk mengatur margin kita pergi ke pack layout. Terus ada nih tombol kecil di sini. Nah, teman-teman klik. Oke, nah untuk margin dia akan membaca sentimeter teman-teman. Berapapun angkanya di dalam dia akan membaca sentimeter. Ada bagian top untuk bagian atas, left untuk bagian kiri, bottom untuk bagian bawah, dan right untuk bagian kanan teman-teman. Nah, kita ubah nih, misalnya yang top itu kita maunya 3, kita isi 3. Oke, untuk left kita isi 4. Nah, untuk bottom itu kita isi berapa ya? 4. Nah, untuk right kita isi 3 misalnya. Lalu oke. Nah, teman-teman lihat bahwa nanti itu
pembatas kertasnya juga akan mengikut sesuai dengan margin yang teman-teman buat. Nah, kita masuk lagi ke cara mengatur spasi dan tab. Untuk itu kita harus memerlukan paragraf, bukan untuk mengaturnya. Nah, kita butuh paragraf. Kita cari paragraf. Oke, nah ini paragrafnya. Kan ini kan belum rapi nih paragrafnya. Biasanya kan paragraf kan di bagian baris pertamanya itu kan ada tabnya gitu kan. Nah, kita main di roll nih teman-teman. Nah, kita akan bermain di roll teman-teman. Nah, untuk paragraf pertama itu ada dikuasai oleh tanda panah ke bawah teman-teman. Tanda panah ke bawah ini adalah untuk mengatur baris pertama dari paragraf itu. Paragraf pertama ini untuk mengatur tab untuk bagian paragraf yang pertama. Untuk paragraf selanjutnya itu dikuasai oleh tanda panah tanda segitiga yang menghadap ke atas. Nah, itu untuk baris kedua dan seterusnya. Nah, ada lagi nih tanda peta di bawah tanda panah ke atas nih. Ada tanda peta itu untuk mengatur kedua-duanya teman-teman. Nah, contohnya gini. Nah, gitu. Dia akan berkuasa di kedua-duanya gitu. Makanya itu untuk mengatur kedua-duanya gitu. Oke, kita pindahkan lagi. Nah, oke. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengatur spasi antar baris nih teman. Jarak antar baris itu gimana sih? Kita rapikan dulu. Oke. Nah, untuk mengatur jarak antar baris itu teman-teman blok dulu semuanya. Blok dulu, lalu teman-teman pergi ke tombol ini nih. Nah, ini klik. Nah, teman-teman bisa memilih berapa spasi yang teman-teman butuhkan. Biasanya tuh untuk buat tugas tuh 1,5 ya. Nah, 1,5. Teman-teman bisa memilih agak sedikit ke atas atau agak sedikit ke bawah gitu. Nah, oke nih teman-teman. Untuk paragraf selanjutnya teman-teman, misalnya teman-teman mau buat paragraf selanjutnya nih. Paragraf selanjutnya ini akan mengikuti pengaturan dari paragraf sebelumnya teman-teman. Kalau paragraf selanjutnya itu akan mengikuti paragraf sebelumnya, pengaturan dari paragraf sebelumnya. Nah, begitu teman-teman, kira-kira teman-teman. Bagaimana teman-teman? Untuk segini dulu, rasa saya segini dulu. Untuk video selanjutnya itu kita akan membahas mungkin tentang daftar isi otomatis dan penomoran halaman mungkin. Jika teman-teman ada request juga bisa teman-teman, selain Microsoft Office atau yang lain juga boleh teman-teman. Seni bebas. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih dan selamat mencoba bagi teman-teman yang ingin mencoba. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan teman-teman yang mau belajar Office juga. Semoga ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya teman-teman. Jika ada keluhan atau kritik, saya tunggu di komentar teman-teman. Saya Maripati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.